Membuat sistem autentikasi user. Contoh penerapan session yang paling banyak dijumpai adalah pada saat membuat sistem autentikasi user. Pada bagian ini kita akan membahas tentang cara pembuatan sistem autentikasi users di dalam Node.js menggunakan modul Node Session. Pertama, kita akan menyiapkan tabel di dalam database. Sistem autentikasi user membutuhkan tabel di dalam database untuk menyimpan daftar pengguna yang dapat melakukan proses login. Dalam contoh ini, kita akan menggunakan MariaDB. Database yang akan digunakan adalah database DB Academic, yaitu database yang sebelumnya telah kita buat pada saat membahas tentang akses database antara Node.js dan MariaDB. Perintah SQL yang diperlukan untuk membuat tabel users di dalam database DB Academy adalah sebagai berikut. Kita ketikkan MySQL kemudian masukkan password, kita pilih database-nya dulu, use spasi nama database-nya, setelah terpilih kemudian kita ketikkan script berikut ini. Untuk keperluan dalam pengujian sistem autentikasi user, Anda dapat memasukkan satu baris ke dalam tabel yang telah dikerjakan sebelumnya menggunakan perintah SQL berikut ini. Setelah itu, coba kita lihat isinya dengan mengetikkan seperti ini. Selanjutnya kita akan membuat form untuk proses login. Jadi kali ini untuk kasus tentang login ini kita akan membuat sebuah project baru yang mana project tersebut kita simpan dalam folder kita bagian utama, yaitu di dalam folder web. Kita buat sebuah folder baru dengan nama login. Kemudian di dalam folder login ini kita tambahkan sebuah folder lagi untuk menampung template-nya. Jadi kita simpan dengan nama templates di dalam login. Saya buatkan sebuah folder baru lagi dengan nama templates.
Oke. Kemudian di dalam folder template ini kita akan membuat dua halaman. Klik di tulisan template sampai anak panah berubah ke bawah. Dua file, yaitu file yang pertama adalah kita kasih nama login form.pub. Oke. Kemudian file yang berikutnya kita beri nama main.pub. Oke. Kemudian di dalam folder login yang ini kita klik di login, kita buat sebuah file dengan nama server.js. Login ini project yang terpisah ya, jadi kita buat folder terpisah, project yang terpisah, sehingga kita membuat folder baru lagi dengan nama folder login. Tetapi kalau kalian mengembangkan sebuah web satu project saja, berarti semuanya digabung dalam satu folder utama. Ini kita buat project baru, kita mulai dari membuat template, yaitu template di login from pub. Kita ketikkan script berikut ini. Kemudian kita akan membuat halaman utama, yaitu berada di posisi halaman utama. Yang dimaksud di sini adalah halaman yang akan dituju ketika user berhasil masuk atau login ke sistem. Halaman ini tidak boleh diakses secara langsung dengan menggunakan URL-nya. Ketika install mencoba mengakses halaman ini secara langsung, aplikasi harus mengarahkan ke halaman from login. Perhatikan script berikut ini. Selanjutnya kita akan menangani proses login setelah template disimpan. Langkah selanjutnya adalah membuat aplikasi Node.js yang dapat menangani proses login. Kode yang diperlukan dapat ditulis sebagai berikut.
Oke, ini script lengkapnya. Saya tunjukkan dari atas sampai ke bawah. Oke. Saya jelaskan script yang bagian penting. Ini untuk kita koneksi ke database, kemudian ini untuk membuat sessionnya, kemudian di bagian bawah ini fungsi untuk membuat server. Di sini kita mengidentifikasi rute untuk rute utama slash ketika rute utama dijalankan, maka dia akan menampilkan halaman login yang mana diambil dari template book. Ketika kita mengklik login dengan metode post, maka dia akan menjalankan perintah di bawahnya. Ini. Yaitu mengambil nilai-nilai yang diinputkan pada form login. Kemudian akan melakukan seleksi data ke dalam tabel, yaitu melakukan koneksi kemudian dia akan melakukan seleksi mengecek data yang ada di dalam tabel user berdasarkan user ID dan password yang telah diinput. Nah, kemudian jika proses seleksi ini menghasilkan nilai 1 atau lebih besar dari 0, maka loginnya akan berhasil. Jika tidak, maka dia akan berhasil dan dia akan menuju ke halaman utama. Jika tidak, maka akan menuju ke pesan bahwa user ID atau password salah. Kemudian ketika dia menuju ke halaman utama, akan melakukan pengecekan. Di sini sesinya sedang aktif atau tidak. Jika sedang aktif atau loginnya sudah berhasil atau dilakukan login, maka dia akan menjalankan perintah, yaitu menampilkan halaman utama, yaitu main book. Nah, kemudian jika sudah log out, sesinya telah berakhir, maka dia akan kembali ke halaman login. Ini. Untuk Nah, kemudian jika sudah log out atau sesinya telah berakhir, maka dia akan ke halaman login. Akan kembali ke halaman login untuk meminta agar bisa melakukan login kembali. Ketika melakukan log out, maka di sini ada script menghapus variabel session.
Kemudian kita proses hapus variabel sessionnya ini telah berhasil, maka dia akan direct ke halaman login, ke halaman utama maksudnya. Jika rutenya salah, maka halaman tidak ditemukan. Nah, ini script lengkapnya. Nah, sekarang kita akan melakukan uji coba. Untuk uji coba, kita mengisi dulu sebuah data baru. Kita buka MySQL. Kita masukkan password. Kemudian kita pilih database yang akan digunakan. DB Academic. Kemudian kita select bintang from users yang sudah kita buat. Oke, di sini sudah ada Dewi, user ID-nya Dewi, user password-nya ini. Setelah itu kita tutup. Kita ketik terminal cd academic, cd login ya, bukan academic, login. Ini kita masuk ke foldernya, kemudian ketikkan node server.js. Coba kita lihat di sini, localhost 3000. Ini. Kemudian saya masukkan user ID-nya Dewi, saya masukkan passwordnya. Coba kita login. Maka dia akan menampilkan user ID atau password salah. Kita masuk kembali Dewi, user passwordnya yang benar. Kemudian dia akan menampilkan ke halaman utama. Terus selamat datang Dewi. Sekarang coba kita log out, maka dia akan kembali ke login.